Tajahau, halo penghiuman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka dan Wang Jen. Di sini China Vlog orang Manado di China. Nah, jadi penghiuman di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat kita akan makan malam ya. Jadi sekarang di Changi sudah jam 6:23, tapi kalian bisa lihat di luar kan masih ada terang-terang, masih ada matahari ya penghiuman. Nah, jadi selama musim panas itu biasanya matahari itu tenggelam atau hari gelap itu nanti jam 7.30 ya penghiuman. Jadi sampai jam 7 itu masih kelihatan terang ya penghiuman, kalau dibandingkan dengan di Indonesia kan kalau jam 6 itu sudah gelap ya kan, tidak seterang ini. Dan kebetulan di luar sekarang itu hari ini di Changi diguyur hujan ya penghiuman. Jadi saya mau mengajak kalian semua untuk kita makan huoguo atau semacam hotpot ya penghiuman. Jadi semacam juga shabu-shabu ya kalau di Jepang. Jadi kalau di China itu dibilangnya namanya huoguo. Namanya. Jadi itu kayak makanan restoran yang bisa dibikin di rumah ya. Kalau contohnya kalau di Manado itu tinutuan atau mie cakalang itu kan biasa makanan di restoran, tapi bisa bikin di rumah ya. Yang kita butuhkan hanya dua alat, yaitu ini kuo atau wajannya, panci dan kompor. Biasanya di sini itu sudah pakai kompor listrik ya penghiuman. Kalau di Indonesia kan masih jarang toh. Jadi biasanya pakai kompor yang kecil itu terus pakai gas. Nah, kalau di China itu sudah pakai listrik dan harganya yang paling murah itu 200 ribuan ada ya penghiuman, sampai yang berjuta-jutaan ya gitu ya penghiuman ya. Dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan yaitu tentunya sayur ya. Kali ini ada sayur ini cinjenggu atau jamur shiitake kan ini kalau tidak salah. Kalau saya salah mohon maaf ya, bisa komen di bawah. Terus ini ada tutor atau kentang potato, dan ini ada xiangcai atau kalau di Manado seledri ya, seledri. Sebenarnya boleh tambah lebih banyak jenis sayur ya penghiuman, tapi berhubung saya dan suami itu makannya sedikit, jadi kita hanya makan sayur ini saja yang menjadi favorite saya. Dan tentunya ada daging ya penghiuman. Jadi ini daging yang diiris tipis-tipis. Jadi ini kalau di China itu ropian, jadi kayak daging yang sudah diiris tipis-tipis, jadi dia tinggal direbus saja, tidak menunggu lama sudah bisa langsung dimakan teman-teman. Dan juga semua jenis daging bisa ya, kecuali daging ayam. Jadi boleh daging kambing, boleh daging sapi, dan daging non halal ini daging churro ya atau daging B2. Terus kita di sini ada putao atau anggur grape. Jadi sekarang di Changi itu di China itu sedang musim putao atau anggur. Dan juga semangka. Jadi ini buah-buahan musim panas ya penghiumannya. Terus dan yang paling penting adalah ini dia ada liaunya. Jadi bumbu untuk ditaruh di sini. Jadi yang kita perlukan tinggal air saja dan pakai bumbu ini ya penghiumannya. Terus juga ada ciangnya atau ini kayak bumbu kacang begitu yang kayak asin-asin begitu ya penghiuman. Jadi ini ada yang rasa original dan juga ada rasa pedas, tapi menurut saya tidak pedas ya penghiuman. Oke, kita langsung saja bikin ya. Jadi tinggal panaskan dulu saja. Ini kita tunggu sampai dia mendidih ya penghiuman baru bisa. Tapi untuk bumbunya bisa langsung ditaruh saja ya penghiuman ya. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua. Jadi ini biasanya makanan di musim dingin ya penghiuman. Kalau musim panas begini biasanya makannya barbecue, sate khas China, longmian atau mie dingin. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi hari ini hujan ya, jadi kita makan saja ini ya penghiuman ya. Buka.
Manja nikahi pangu mah. Ada suami saya juga ya teman-teman. Tapi karena dia tidak bisa bahasa Indonesia juga, jadi dia kebanyakan diamnya di video. Terus wajahnya kayak jutek-jutek ya kalau di video, tapi aslinya dia kocak, humoris, dan juga baik teman-teman. Langsung ditaruh saja. Jaga shui putua ba? Putua. Terus ini bumbunya ini, liaunya ini ada berbagai jenis juga ya pengamannya, di supermarket dijual. Jadi yang la atau pedas, malah kalau pakai malah berarti pedasnya itu kayak menggigit ya begitu pengaman. Terus ada juga yang rasa kaldu sapi, kaldu jamur begitu ya pengaman. Jadi harganya juga bervariasi ya, mulai dari 16 ribuan sampai ada yang 50 ribuan. Nah terus sambil kita menunggu ya, jadi dia harus tunggu mendidih dulu baru kita bisa taruh ini yang macam-macam. Dan biasanya saya akan meracik bumbu untuk suami saya ya pengaman. Jadi ini ada juga seledri yang diiris tipis-tipis, yang diiris kecil-kecil ya. Kalau untuk saya sendiri, saya menambahkan irisan cabai karena saya penyuka pedas kan. Tapi untuk kali ini tidak boleh pedas berlebihan ya pengaman, karena kalau panas juga ditambah pedas, saya biasanya berjerawat sekali ya pengaman ya. Ini ciangnya ditaruh saja. Ini yang suami punya, yang original alias tidak pedas. Nyandak pedis karena dia tidak bisa makan pedas. Taruh saja semuanya ya pengamannya. Oke, kita taruh di sini. Dan saya yang pedas yang ternyata tinggal 1 bungkus. Tapi biasanya saya juga tidak taruh semua ya pengaman, karena saya harus tambah yang ini. Karena saya suka yang asin-asin, jadi saya harus tambah hao atau saus tiram. Biar kayak gurih begitu, gurih-gurih manis ya pengamannya. Oke, segini saja. Ya pakai kompor listrik, tidak lama sudah mulai akan mendidih ya pengaman. Belum beberapa menit dia sudah kayak ada balon-balon. Bebalon kalau orang Manado bilang bebalon, ada busa-busanya timbul ya pengaman. Oke, sembari makanan, sembari menunggu ya, saya pengen juga berbincang tentang cewek Cina ya. Seperti yang di video-video teman-teman YouTube lainnya kan, alasan kenapa orang Cina banyak yang nikah sama orang luar negeri, khususnya Indonesia, katanya karena maharnya ya pengamannya. Ya memang kalau orang asli China, cewek China itu sudah kebiasaannya, kayak udah tradisi begitu ya, menginginkan mahar yang lumayan banyak. Kayak kalau sekarang itu minimal dia minta mahar 60.000 yuan. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 120 juta rupiah ya pengaman. Dan itu tidak merata ya. Jadi semakin tinggi pengetahuan kamu, kayak apa ya, kalau misalnya dia S1 kah, terus pekerjaannya dokter, tentulah masuk akal kalau dia meminta mahar yang lebih banyak lagi ya pengaman. Bisa sampai ersewan ya pengaman, atau 200.000 renminbi, dikalikan saja rupiah jadi sekitar 400 jutaan itu maharnya. Dan itu di luar rumah yang tentunya harus ada kalau cek-cek di sini ya. Terus mobil juga, dan mobilnya juga pengen yang bermerek ya pengaman. Dan menurut saya masuk akal sih, karena kalau memang dia maksudnya jenjang pendidikannya tinggi, ya wajar kalau dia minta mahar sekian dan fasilitas sekian, karena dia juga bekerja kan pengaman ya tentunya. Terus kalau di China itu sekolah perkuliahan itu nggak murah loh pengaman. Jadi orang tuanya sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan si anak ceweknya gitu. Nah terus untuk mahar ini kan, kalau di Indonesia kalau tidak salah mahar ini sepenuhnya dikasih ke
diri sendiri ya, pribadi ya. Nah, mahar kalau di China itu biasanya juga dikasih ke orang tuanya sedikit ya pengumuman, tapi jadi misalnya kalau 60 juta itu kan, jadi misalnya ada dikasih separuh ke orang tuanya si cewek mempelai wanita. Tapi biasanya ya kan orang tua di China itu terkenal penyayang anak sekali, apapun dikasih ke anak. Jadi biasanya orang tua wanita itu sudah tidak menginginkan uang itu. Jadi mahar yang dikasih oleh pihak laki-laki kan ke pihak keluarganya cewek itu dikembalikan lagi ke ceweknya. Jadi nanti setelah nikah dia simpan untuk dia sama suami. Dan biasanya uang itu orang Cina itu tahu sekali mengelola keuangan ya, pengaman ya. Jadi biasanya uang itu kalau jumlahnya besar dia akan buka usaha sendiri. Jadi cewek Cina itu bukan karena matre ya pengaman atau bagaimana, tapi mereka itu mandiri lah kalau saya mau bilang. Jadi ya kamu kasih mahar nikah, tapi dia juga yuanyi atau bersedia untuk bekerja. Jadi suami istri itu bekerja sama untuk kehidupan finansial mereka. Saya kan di sini tidak bekerja ya pengaman, jadi mengharapkan gajinya suami dikasih per bulan begitu. Nah, kalau nikah sama cewek Cina untuk keperluan dia sendiri, dia pasti bisa jamin sendiri ya pengaman. Karena tentunya kalau sudah punya anak, mereka juga akan berusaha tabung lebih banyak untuk keperluan anaknya di masa depan nanti. Apalagi kalau misalnya dia lahirkan anak laki-laki ya, mereka orang tua juga tahu kalau biaya pernikahan kan mahal. Dia harus punya rumah, punya mobil supaya dapat istri yang baik. Nah, untuk watak cewek-cewek Cina yang seperti di teman-teman YouTube sebelumnya bilang katanya kalau cewek Cina sama mertuanya itu kayak sering cekcok ya pengaman. Karena menurut saya ya, biasanya kalau orang terlalu rajin, dia itu kayak gampang emosian ya pengaman. Dan kalau perempuan Cina itu kan jago kerja kan, giat kerja, mau kerja apapun bisa ya pengaman, mulai dari jualan, dagang, jago banget dagang. Jadi kalau pulang di rumah itu biasanya memang rumahnya berantakan ya pengaman, tidak kayak kita orang Indonesia kan suka kerapian, makanya di rumah saya selalu rapi ya pengaman. Beda kalau kita pergi ke rumah teman yang istrinya orang Cina tidak serapih rumah kita ya, karena dia bekerja sampai sore juga, dan biasanya tinggal sama mertua, karena kalau ada anak mertua pasti bantu jaga. Dan gaya bicara mereka yang pakai nada tinggi ya pengaman, jadi kesannya kayak lagi marahan sama mertua padahal tidak. Tapi memang sering cekcok ya, apalagi kalau tinggal serumah dan untuk jangka waktu lumayan lama, karena karena terlalu lelah itu biasanya gampang marah orangnya ya pengaman. Dan biasanya mertua itu sangat-sangat pengertian lah dengan menantunya ya. Memang mertua-mertua Cina itu kebanyakan sayang sama menantunya, karena tingkat perceraian di China ini juga lumayan tinggi ya, karena perseteruan itu ya, karena saling mempertahankan argumen masing-masing. Kadang juga laki-laki udah lelah jadi sering bertengkar begitu ya pengaman. Jadi tingkat perceraiannya pun tinggi ya. Kasihan juga anak ya kan pengaman ya. Nah, jadi sebagai orang Indonesia yang kawin sama orang Cina, kita juga jangan berkecil hati. Jangan pikir kayak gini ya, oh dia nikahin kita karena tidak bisa mencari orang China, karena cewek Cina terlalu mahal. Kayak kesannya kan kita orang Indonesia kayak murah begitu ya, bukan ya, sepenuhnya karena cinta itu juga nggak mungkin juga kan misalnya mentang-mentang nggak bisa nikah di Cina jadi sembarangan cari cewek gitu. Indonesia enggak juga. Jadi baiknya itu nggak usah pakai kayak mak comblang atau pakai agent untuk nikah, tapi ya emang jodoh dari Tuhan. Maksudnya ketemu terus
mulai membina hubungan. Kalau cocok pasti dinikahi secara legal dan dibawa ke Cina, dan tentunya keluarganya akan setuju ya pengaman. Karena biasanya pihak laki-laki itu kalau ketemuan sama cewek, dia pasti juga akan berunding dengan keluarganya. Kalau keluarganya sudah setuju, pas datang itu menantunya juga pasti disayang otomatis ya pengaman. Dan kita lihat ini sudah beruap ya, jadi sudah mendidih. Kita matikan. Next kita taruh ini yang China ya pengaman, biar ada aroma. Jadi di sini seledrinya besar-besar loh ya pengaman ya. Kalau kan di Manado itu seledri alus-alus begitu, dan kecil-kecil, alus-alus kalau orang Manado bilang. Oke, dan kita juga, wah, sumpitnya saya sudah lupa nih. Wangjian, ini naik. 先放里面，你先不搁。不是，这个摆着。先放里面。拿一个新的，去拿一个新的。Ya, pengaman begitulah. Kalau di China itu, jadi kalau menurut saya setiap kali kalau saya cerita begitu sama suami, memang kalau di China itu kalau laki-laki lebih delay, artinya lebih capek ya, karena mau cari shiver juga mahal, mau cari istri mahal, bangun rumah juga mahal ya pengaman. Jadi kalau ada istilah di China itu murah-murah, tidak semudah itu Ferguson. Jadi memang ada yang murah-murah, tapi kayak bahan elektronik, barang-barang elektronik murah, baju juga murah. Tapi untuk fangze atau rumah itu, tanah itu mahal ya pengamannya, karena penduduk China kan banyak. Jadi pemerintah juga menyarankan untuk tidak membeli rumah yang ada kintalnya atau halamannya. Jadi tinggal di lofang, kayak kita begini tinggal di apartemen. Jadi bangunan itu menjulang ke atas, bukan merayap ke bawah ya. Jadi lebih hemat begitu ya namanya. Jadi kita tinggalkan sudah ya, kuan lah. Jadi kita fanglo. Jadi kita taruh dagingnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya tadi ya pengaman bisa mengklarifikasi supaya kita tidak berpikiran yang aneh-aneh tentang cewek China, juga tidak berpikiran aneh-aneh tentang Waigo Shiver, atau yang kayak kita orang Indonesia yang dinikahi sama orang Cina yang maksudnya kayak dikira negatif gitu, kayak kita murah begitu ya pengaman, kayak karena suami tidak bisa mencari cewek orang China jadi cari orang kita yang intinya itu sih hati. Siapa juga yang nggak mau cari istri yang baik sama mertua, bisa baik sama mertua, dan juga suka kebersihan, dan juga hatinya baik, bisa jaga anak kayak orang-orang Indonesia ya kan. Tapi ya itu yang perbedaannya, kalau cewek Cina itu mereka mandiri, mereka pasti bisa bantu cowok untuk si pria untuk cengcian atau cari uang lah pengamannya. Karena kan kalau di China itu biaya hidup juga mahal ya. Dan saya pikir juga masuk akal ya pengaman. Memang terdengar banyak sih ersewan atau 200.000 renminbi, tapi itu kan uang China ya. Kalau orang yang jago cengcian itu ersewan mah kecil. Nah kan kalau karena sudah dirupiahkan, jadi di Indonesia itu kayak 400 juta sudah kemahalan sekali. Tapi kalau diukur pakai di Cina itu biasa sih menurut saya ya. Coba toh. Nah sudah ya pengaman, ini sudah bisa. Jadi biasanya kalau saya ditaruh ayam ke pantang, saya taruh kuahnya seperti ini biar dia tidak terlalu kental ya pengaman, kayak enak gitu dimakan. Ni 喝什么呀水笔？吃吗现在？
dia ini Sprite. Jadi karena kita kan program anak ya pengyoman, jadi dia juga puasa minum bir. Oke, kasih situ. Oke, jadi kita akan makan ya pengyomannya. Ini sudah berapa menit? 21 menit. Jadi saya ini akan makan pembukaan saja pengyomannya. Jadi karena tutornya atau karena ini saya iris agak tebal, jadi dikasih langsung saja ya pengyoman, biar dia bisa lunak lebih cepat. Jadi ini rollnya kan sudah, jadi cuma hitung 1 menit dia sudah masak. Tutor doang nih. Tuh panggilnya. Katanya ditaruh semua saja pengyaman. Langsung ditaruh di sausnya saja dan langsung dimakan. Mari makan. Ada juga yang di komen tanya saya bagaimana makanan di China cocok apa tidak cocok. Jawabannya sejauh ini cocok karena makanannya tidak jauh beda sama makanan Manado, karena juga saya kan Kristen ya pengyoman, jadi tidak begitu banyak pantangan ya pengyoman untuk makan daging-dagingan. Jadi saya sejauh ini Siguan lah atau sudah oke. Apalagi sama buah-buahannya manis-manis, segar-segar ya pengyoman, kayak ini putau. Oke lah pengyoman, jadi sampai di sini juga dulu video saya kali ini. Saya mau fokus makan karena biasanya kalau suami itu karena saya gampang tersedak, jadi dia maunya kalau makan nggak usah lihat HP atau bicara ngomong-ngomong gitu ya pengalaman. Beda kalau saya sendiri di rumah, saya bisa makan sambil ngomong. Jadi sekarang saya mau fokus makan dulu, dan mudah-mudahan kalian suka video ini ya pengyoman. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, share, dan juga subscribe channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Milka dan Wang Jen, orang Manado di China. 再见， 再见，拜拜， 拜拜。